Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Persaingan Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani di lingkup internal PDIP memanas setelah Puan tidak mengundang Ganjar saat memberikan arahan penguatan konsolidasi partai untuk pemilu 2024 Sabtu 23 Mei 2021. Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengakui tak mengundang Ganjar karena disebut sudah kelewatan terang-terangan memberi sinyal nyapres di Pilpres 2024. Meski membantah hubungannya dengan Puan Maharani merenggang, namun Ganjar mengaku tak nyaman dengan isu yang berkembang saat ini yang menunjukkan adanya perseteruan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Faktanya, jika menilik hasil survei Capres 2024 yang digelar sejumlah lembaga survei di rentang bulan Januari hingga Mei 2021, elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui unggul jauh atas Puan Maharani. Publik kemudian disodorkan bahwa Capres PDIP ke depan adalah the one and only adalah Puan Maharani. Ini nyata, pada level elit sudah selesai. Tapi pada level publik, saya kira pertarungan ini nggak selesai. Justru Ganjar Pranowo mendapatkan sentimen positif, dukungan yang cukup berlimpah, terutama setelah dilarang bermimpi untuk menjadi capres di 2024. Bahkan misalnya hari ini kita melihat deklarasi Ganjaris yang ingin mendukung Ganjar Pranowo maju di Pilpres karena dinilai sebagai figur transformatif. Sementara itu, Wasekjen PDIP Arief Wibowo menegaskan tidak ada konflik di internal partai. Semua petugas partai yang kini sedang mengemban jabatan publik diminta fokus pada tugas masing-masing bekerja, khususnya untuk keluar dari dampak pandemi COVID-19. Kalau ada kader partai yang kemudian populer, kalau berdasarkan lembaga-lembaga survei potensi elektabilitasnya baik. Tetapi kan bukan soal itu. Soalnya adalah apakah PDI Perjuangan sudah mampu bekerja dengan baik atau tidak. Kalau kita punya calon yang baik, partainya tidak memiliki kekuatan yang memadai, tidak dipercaya rakyat juga tidak ada gunanya. Jadi primary politiknya ada di partai. Itulah yang kemudian diperintahkan oleh Ketua Umum untuk kita sebagai petugas partai seluruhnya mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, agaknya PDIP harus berhati-hati dalam menghadapi konflik yang terjadi di internal partai. Pasalnya, ribut-ribut soal capres ini bisa jadi justru kontraproduktif dalam pencalonan kadernya di Pilpres 2024. Tim Liputan Metro TV. Ya, perang dukungan mulai muncul ke permukaan antara relawan Ganjar Pranowo dengan relawan Puan Maharani di daerah. Masing-masing mengklaim keunggulan dan prestasi jagoannya. Inikah tanda kompetisi sudah tak dapat lagi dibendung? Untuk mengulasnya, kami akan bergabung bersama Ketua Gema Puan Maharani Nusantara, Marsiswo Dirgantoro, kemudian ada Ketua Dulur Ganjar Pranowo, Raden Zio Suroto, kemudian juga ada pakar komunikasi politik Gun Herianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Gun terlebih dulu untuk memberikan perspektif apa dinamika yang berkembang sampai hari ini kemunculan relawan dari masing-masing tokoh yang dalam 1-2 pekan terakhir ini ramai muncul ke permukaan dalam satu isu konflik tertentu internal partai. Mas Gun, apa yang terjadi? Iya, memang proses kandidasi itu, Mas Wahyu, selalu punya dinamikanya. Sebelum tiket dikantongi, misalnya oleh figur yang pasti, seperti apakah itu Mbak Puan atau Mas Ganjar atau sosok lain, tentu akan ada dukung-mendukung sebagai bagian dari mencari peluang. Ya, proses pengokohan, ini namanya dalam konteks komunikasi politik proses pemunculan kandidat. Ya, proses pemunculan itu hubungannya tentu dengan positioning nanti. Baik positioning diri si politisi yang kemudian berada dari parpol, atau juga nanti pada akhirnya adalah positioning partai dengan kekuatan partai lain dan juga potensi calon pemilih. Sehingga ada dua dinamika yang kerap kali kemudian mewarnai dalam konstelasi ini. Pertama adalah dinamika opini publik. Contoh misalnya dengan diskursus yang dibangun dan dari situ kemudian masing-masing pihak bisa membaca peta, atau yang kedua sebenarnya aksi reaksi di antara para politisi baik di internal maupun hubungannya dengan kekuatan eksternal, begitu Mas Wahyu.
Jadi ini menjembatani antara eksternal dan internal begitulah ya kurang lebih keberadaan relawan ini ya Mas Gun ya? Ya sudah pasti karena apa? Karena bicara hukum probabilitas perolehan suara dan ukurannya biasanya ada tiga kan. Pertama tentu bagaimana tingkat popularitasnya dulu. Setelah itu kemudian apakah disukai atau tidak, kemudian baru tingkat keterpilihannya yang kemudian bisa dilihat di ragam-ragam survei begitu Mas Wahyu. Oke, baik. Ya, baik kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mas Gun. Mas Gun, tadi Anda sudah mendengar cerita dari masing-masing kelompok relawan. Dengan eksistensinya, ada yang di Jawa Timur, ada yang juga di Jawa Tengah, bahkan tadi mengaku sudah sampai ke Jerman dan juga Australia. Apa maksudnya? Apa yang terbaca dari eksistensi kedua kelompok relawan ini, Mas Gun? Ya, ini tentu hubungannya dengan jaringan komunikasi dukung-mendukung ya dari figur yang dikehendaki oleh masing-masing relawan, dan ini bisa maknanya dua. Pertama adalah memberi dorongan kepada figur yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, membuka peluang juga untuk kemudian ini dipertimbangkan oleh baik internal partainya sendiri maupun oleh kekuatan eksternal. Saya melihat Mas Wahyu, PDIP tetap PDIP gitu ya, artinya akan kembali ke batasan afiliatif namanya. Jadi sosok sentral Ibu Mega yang akan menentukan. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar ketua umum, tapi dia veto player. Sehingga kemungkinannya dua. Kalau kita bicara perspektif elit, tentu Puan punya kans lebih besar untuk menjadi kandidat. Kenapa? Karena momentum 2024 tentu Puan sangat berhasrat ingin kemudian menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tetapi juga di sisi lain kan dimiliki oleh Ganjar ketika bicara soal tren pemilih begitu ya, di mana tingkat baik itu disimulasi top of mind, kemudian semi terbuka maupun pertanyaan tertutup dalam survei-survei menunjukkan dia selalu bertengger di 3 atau 5 besar. Sehingga dilema ini harus diatasi secepat mungkin oleh PD Perjuangan, terutama dalam konteks sekarang ini adalah manajemen konflik, ya, manajemen konfliknya. Karena kita kan belum bicara kandidasi yang sudah pasti, artinya dua nama yang mengerucut pada dukung-mendukung di internal itu, apakah kemudian bisa mengatasi problem cohesiveness di internal, sehingga kemudian pada saat misalnya partai mengambil putusan, apakah kemudian basis struktur partai masih kemudian bisa solid untuk mendukung salah satu nama, begitu. Mas Gun, kalau menurut Anda dengan keberadaan atau kemunculan dua kelompok relawan ini dari masing-masing kader di internal PD Perjuangan, apakah akan memperuncing kompetisi di dalam internal PD Perjuangan? Ya, tadi saya bilang bahwa ini tergantung manajemen konflik yang dimainkan baik oleh kubu Mbak Puan maupun oleh kubu Pak Ganjar. Maksud saya begini, bagi PDIP sendiri sebenarnya keberadaan Pak Ganjar itu bisa, kalau misalnya dia mau mendorong Puan di 2024, kalau kemudian Pak Ganjar menjadi the best alternative to negotiate agreement, misalnya kira-kira begitu dalam konteks ini menjadi partner strategi, ya itu tentu harus dengan komunikasi politik yang juga dilakukan secara efektif, terutama posisi figur Bu Mega yang menentukan posisi komunikasi dengan terutama Pak Mas Ganjar ya sebagai bagian dari PDIP. Tapi kalau kemudian seperti kemarin naga-naganya memang ketika misalnya petugas partai itu sudah kemudian menjadi garis bawah dari Bu Mega, kalau kemudian tidak nurut out, artinya juga ini harus dibaca oleh Ganjar Pranowo. Seperti apa misalnya bandul kehendak Bu Mega? Kalau saya membaca sih dari perspektif elitnya PDIP berkehendak tentu Puan Maharani yang kemudian melenggang mendapatkan tiket. Tapi lagi-lagi Mas Wahyu, ada
namanya split ticket voting ya. Jangan sampai apa yang diambil oleh partai itu berbeda kehendaknya dengan apa yang ada di arus bawah, sehingga bisa menjadi gap dan itu merugikan partai di masa pemilihan. Gitu. Oke, baik.